Momen kebersamaan antara Kang Deddy Mulyadi dan stafnya, Yeni, terukir. Saat itu, Kang Deddy masih menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 4. Yeni, seorang wanita berkeyakinan Kristen, dulunya seorang Muslim, adalah salah satu staf Kang Deddy. Pertemuan mereka berawal ketika Yeni menjadi wali asuh seorang anak yang ditinggal orang tuanya. Dalam obrolan yang hangat itu, Kang Deddy mengungkapkan rasa ingin tahunya tentang asal-usul Yeni. Saya tuh baru tahu kalau salah satu staf saya yang baru bernama Yanti, yang tinggi, putih, jerawatnya banyak, itu agamanya Kristen. Saya baru tahu dia sekarang. Jadi hari Sabtu dia Natalan. Nggak tahu dia mau mudik kemana, orang rumah aja nggak punya. Saya ketemu dia itu karena waktu itu ada anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, yang bapaknya ke Kalimantan, ibunya jadi PRT, nggak tahu udah balik apa belum, sudah kontak sama anaknya belum. Ternyata dia diurus oleh tante sepupunya, kakak sepupunya, apa istilahnya saya nggak tahu, namanya Yanti. Saya baru tahu dia mau bilang hari Sabtu mau libur. Emang Sabtu minggunya libur, kenapa? Mau Natalan katanya. Sini Nat, kamu. Oh, biar nggak bolak-balik, ya kan? Nah, kamu teh memang agamanya Kristen? Iya, Kristen. Kristen apa? Maskernya buka aja. Protestan, Pak. Mas jauhan, jaga jarak, bukan muslim. Nah, Kristennya? Protestan. Protestan. Emang sejak lahir Kristen? Enggak. Lahirnya Muslim. Lahirnya beragama Islam, KTP Iya. kamu teh. Lahirnya dikasih identitas Islam. Dulu bapaknya siapa? Suryana Islam. Orang mana Pak Sudiana? Orang Jatiluhur. Sekarang masih ada? Ada. Di mana? Di Jatiluhur. Suka ketemu? Jarang sih Pak, soalnya kan saya jarang ke sana. Kamu diakui sebagai anak kan oleh bapak kamu? Diakui, cuman kan Bapak sekarang juga usahanya bangkrut. Jadi Tapi diakui sebagai anak? diakui. Di akte kelahirannya ada? Di akte kelahiran ada, cuman di kakak enggak, kan udah punya keluarga baru. Bukan. Awalnya, Kang Deddy mengira Yeni memiliki darah Tionghoa, namun ternyata ia adalah gadis asli Pasundan yang berasal dari Bandung dan merantau ke Purwakarta. Kisah ini semakin menegaskan citra Kang Deddy Mulyadi sebagai sosok pejabat yang merakyat, yang mampu berbaur dengan semua kalangan tanpa memandang perbedaan. Mana asalnya? Dari aslinya Bandung. Aslinya Bandung. Cicalengka. Kurang kota Cicalengka. Cicalengka atau Sarua, Lemur. Cicalengka. Aslinya Bandung. Terus Merantau ke sini ke Jatiluhur sama merantau ke orang Jatiluhur tua, sama nenek. orang tua. Iya. Ketemulah sama bapak Iya. yang orang Jatiluhur. Iya. Bapak kerja di mana dulu? Dulu supir ikan. Oh, supir. Suka ngemutin ikan. Iya. Dari Jatiluhur ke Lampung. Jakarta. Iya, ke Ke Jakarta. Jakarta. Kadang pernah ke Lampung kan kalau Sama dengan si Dada lah nasibnya. Iya. Berarti pernah mampir dong ke tempat yang itu, yang minum kopi 300.000 kalau kamu dulu waktu Iya, nyupirin. bisa jadi. Si Dada suka gitu katanya ceritanya. Iya. Pertanyaan saya, ya ini mah kan kalau beragama pribadi ya. Iya. Ibumu jadi pindah jadi Kristen, ceritanya gimana? Dulu waktu jadi TKW di Malaysia, pernah jadi TKW. Mama teh pernah kerja di Malaysia, Iya. jadi TKI. Mm. Oh, terus di sananya sama siapa majikannya? Majikannya Buddha. Buddha. Iya, Buddha. Buddha, kamu mah. Iya, Buddha. Heeh. Buddha. Tapi kamu bukan keturunan Cina, bukan? Bukan. Asli orang Aslinya Sunda. orang Sunda ya. Ai, Mama Putih? Cicalengka. Hah? Putih ikut ke Dari siapa? Bandung Garut kan Putih. Kata siapa nu gitu ngeloba kamu teh. Kalau jerawat ikut ke siapa? Bapak. Oh, jerawat ikut ke bapak. Nah, jadi ikut jadi TKI. Nah, kemudian majikannya Buddha. Iya. Nah, terus Terus mama tuh ada semacam tragedi gitu ya. Ininya tuh gendang telinganya pecah. gendang telinganya pecah waktu jadi pembantu. Iya, di Jadi Malaysia. asisten rumah tangga di Malaysia. Terus kata dokternya itu bakal tuli permanen. Oh. Didoain sama anaknya majikan. Gendang telinganya itu pecah. Iya. Kemudian bakal tuli permanen kata dokter. Iya. Kemudian anaknya majikan itu Kristen. Anaknya majikan Kristen. Iya. Terus dibawa
dibawa ke gereja, didoain, sembuh. Oh, dibawa ke gereja, didoain, sembuh.